Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah tercatat sebagai tahun peneduka bagi umat Islam. Ahmad Al-Baidawi menyebut bahwa seorang putri Rasulullah yang amat mulia wafat pada tanggal tersebut. Bagaimana kisah wafatnya Fatimah Az-Zahra? Karena itu ikuti terus tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini agar bermanfaat bagi orang lain serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan pertamanya dengan Khadijah. Beliau lahir di Mekah 5 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu pertama sebagai penanda kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa awal kenabian ini, Muhammad sering mendapatkan perlakuan tak patut dari kaum Quraisy. Salah satunya sebagaimana dikisahkan oleh Ali Syariati dalam Fatimah The Greatest Woman in Islamic History, terjadi saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Ketika Muhammad bersujud, datang beberapa orang Quraisy dan menumpahkan kotoran unta di punggungnya sambil tertawa. Melihat hal tersebut, Fatimah yang saat itu masih seorang gadis kecil segera berlari menuju tempat ayahnya. Tanpa gentar sedikit pun, Fatimah menghampiri orang-orang Quraisy tersebut dan menghardik mereka. Para lelaki itu pun bergegas pergi lantaran malu. Fatimah membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta sembari menangis. Rasulullah pun berkata, "Jangan engkau menangis wahai anakku. Sesungguhnya Allah telah melindungi ayahmu." Setelah beranjak remaja, Fatimah menikah dengan sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abu Thalib dan sejak kecil sudah akrab dengan keluarga Rasulullah karena turut diasuh Muhammad dan Khadijah. Demi menikahi Fatimah, Ali menjual perisainya untuk biaya pernikahan. Dikutip dari buku berjudul Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Sayyid Sulaiman Nadawi, dua orang sahabat Nabi yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sebelumnya pernah meminang Fatimah. Namun Muhammad tidak mengizinkan karena menunggu izin Allah terkait jodoh putrinya, dan itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Ali dan Fatimah dilangsungkan tidak lama setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Fatimah dan Ali dikaruniai dua orang putra yakni Hasan dan Husain, serta dua orang putri bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Sebenarnya masih ada satu calon putra ketiga, namun janin yang kerap disebut bernama Muhsin ini meninggal dalam kandungan karena Fatimah keguguran. Nabi Muhammad SAW wafat pada 8 Juni tahun 632 Masehi. Tidak sedikit referensi yang meriwayatkan bahwa sepeninggal Rasulullah terjadi perselisihan antara Fatimah juga Ali dengan Abu Bakar dan Umar terkait siapa yang berhak menjadi pemimpin sebagai penerus Muhammad SAW, juga mengenai hak warisan. Terlalu banyak versi terkait bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi di antara orang-orang terdekat Rasulullah itu. Terlepas dari kontroversinya, pemaparan Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fikih Sirah barangkali bisa dijadikan semacam jalan tengah untuk menjembatani berbagai referensi terkait hal ini. Mengutip kitab Al-Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan bahwa Ali telat datang ke pembaiatan Abu Bakar. Keterlambatan ini disebabkan lantaran perselisihan Abu Bakar dengan Fatimah menyangkut warisan Rasulullah. Namun sebut Al-Buti, Ali akhirnya sepakat mengenai penetapan Abu Bakar sebagai khalifah. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah disebutkan jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggal sang ayah. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah disebutkan jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggal sang ayah. Salah satu gambaran mengenai duka Fatimah ini diceritakan Muzaffar Ozak dalam bukunya Irsyad Wisdom of a Sufi Master. Setelah Tuhan kita Rasulullah menghormati dunia akhirat, tulis Ozak, Fatimah tidak mau makan atau minum, dan ia melupakan semua tawa dan kegembiraan. Ia memiliki rumah yang dibangun untuknya di mana ia tinggal siang dan malam, menangis untuk ayahnya yang tercinta. Dalam satu riwayat dikisahkan, pagi tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru, kemudian berbaring di tempat tidurnya. Kepada Ali, Fatimah berkata bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat.
Ali pun menangis. Namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan sedih dan supaya menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan, setelah meninggal nanti ia tidak ingin dikuburkan dengan upacara pemakaman. Lantaran waktu sholat tiba, Ali berangkat ke masjid. Saat Ali tidak ada itulah Fatimah mengembuskan nafas terakhir. Kedua putra mereka, Hasan dan Husain, bergegas menyusul Ali ke masjid untuk mengabarkan berita duka itu. Mendengar istrinya tiada, Ali tak sadarkan diri. Setelah siuman, Ali menuruti pesan terakhir istrinya. Fatimah dikuburkan secara diam-diam tanpa upacara. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Ali juga membuat 3 kuburan palsu supaya makam istrinya tidak dapat diidentifikasi. Pusara Fatimah tidak pernah ditemukan. Penyebab awal kematian putri tersayang Rasulullah ini juga masih menyisakan misteri. Sebagaimana digambarkan oleh Leslie Haslayton dalam After the Prophet, The Orphic Story of Shia Sunni Split in Islam. Berikut ini ia berkata, mungkin yang paling menyakitkan dari semua itu dalam bulan-bulan setelah kehilangan putra ketiganya adalah pengucilan yang ia derita. Abu Bakar tidak diberitahu tentang kematiannya. Demikianlah beberapa catatan tentang wafatnya Fatimah Az-Zahra. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin.